Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri pun tidak tertawa oleh lucuan saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Tinggal bertingkah kocak, dan orang akan tertawa. Jika kalian menjadi saya, kalian akan mengerti bahwa tak mudah membuat orang tertawa di saat kamu sendiri pun sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang mudah tersinggung dan marah, membuat lucuan tidaklah segampang yang kalian bayangkan. Bisa-bisa, karena lelucon, kalian akan dipidana, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Dulu, kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena ia membawakan sebuah lelucon, yang kemudian dianggap menghina. Ia menceritakan tentang seorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan di atas pohon kelapa, orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentulah hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang kampung pun berbondong-bondong mendatanginya, berteriak marah, dan juga ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" ucap orang kampung dengan marah. "Berani-beraninya kau melakukan penghinaan azan subuh pada jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir!" Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikirkan, saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satu orang pun yang datang. Ketika saya azan subuh jam 10, kalian berbondong-bondong mendatangi saya. Coba kalian pikirkan, siapa yang tidak taat, siapa yang aneh, dan siapa yang kafir?" Orang kok dengan mudahnya ya mengkafir-kafirkan seseorang hanya karena perbedaan menjadi bermusuhan. Orang sepertinya senang sekali untuk bertengkar. Kalau Descartes bilang nih ya, aku berpikir, maka aku ada. Tapi kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar, maka aku ada. Makanya sekarang ini susah sekali untuk membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Dulu bapak saya adalah seorang badut. Karena bapak saya badut, makanya saya jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren tuh, anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya jadi presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyalon jadi gubernur atau enggak nyalon jadi wali kota. Sudahlah, kok aku malah ngomong ngelantur sih? Nih, malah aku lagi yang ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut itu lumayan enak. Penghasilannya juga lumayan. Lalu, bapak saya sering diundang karena orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah sekarang, pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku nggak menyangka kamu akan datang. Silahkan,
Atau kamu mau makan apa? Kamu nggak haus ya? Nggak lapar? Oh, syukurlah. Soalnya saya sedang nggak punya apa-apa. Tapi kalau kamu mau, kita bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya? Oh enggak ya, yaudah. Yang datang itu pacar saya loh. Loh, kok kalian tertawa mengejek seperti itu? Kenapa? Badut seperti saya juga manusia. Bisa falling in love dan juga punya pacar. Kenapa? Pacar saya ganteng ya? Ya dong, kayak opa-opa Korea gitulah. Nama pacar saya itu David. Nama lengkapnya David aja deh. Terima kasih ya, kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih ya, kalau kamu terus ingat sama saya. Kamu pasti kangen ya? Sama, saya juga. Tapi rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar saya saja. Saya kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru ya? Lebih cantik, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tetap akan mencintaimu. Sumpah ku mencintaimu, sungguh ku gila karenamu. Sumpah hatiku ini untukmu, tak ada yang lain. Mati rasaku tanpamu, hilang nafasku karenamu. Sumpah mati aku cinta. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Aduh. David. 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 Ternyata hanya hayalan saya saja. Gak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar-benar begitu ambyar. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja. Loh, kok kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi, nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat saya sekarang, berpakaian rapi dan bagus. Tapi, sebenarnya saya tetaplah seorang badut.
Saya tidak pernah memimpikan hal ini. Barangkali inilah takdir saya. Pada suatu hari, saya diminta untuk mengisi hiburan pada suatu acara kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, orang yang hadir di sana tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentikan jari saya seperti ini, orang tertawa. Ketika saya menggoyangkan bokong saya seperti ini, orang tertawa. Dan ketika saya hanya berdiri diam saja, orang tertawa. Orang tertawa melihat tingkah bodoh dan tolol saya. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Lalu, pimpinan partai pun mendatangi saya. Menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, jadi pemimpin itu tak perlu cerdas ataupun pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan karena ia pintar ataupun cerdas, tapi karena bakatnya disukai banyak orang. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tak peduli kamu benar ataupun salah. Yang penting, mereka tetap menyukaimu. Kamu boleh bohong atau mengibul sesukamu. Yang penting, mereka tetap percaya kamu. Mereka menertawaimu, tapi sebenarnya mereka menyukaimu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan dalam partai. Lalu, saya mereka dandani necis seperti ini. Dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal nih ya, saya sama sekali nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu apa bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi ada yang bilang pilkada itu boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkabe nggak boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pemimpin dan pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak mengerti mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal nih ya, ijazah pun saya gak punya. Tapi ada yang bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena bisa menghibur mereka. Saya dianggap orang yang paling lucu, yang bisa membuat hidup mereka bahagia. Dulu, ketika saya jadi badut, saya tidak pernah membuat orang tertawa. Ketika saya jadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Makanya itu, betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Dulu saya jadi badut. Sekarang jadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat hidup mereka bahagia. Betapa sialnya hidup saya. Percayalah, menjadi pemimpin itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Ha 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 ha.